Sekarang saya sudah berada tepat di depan Istana Negara dan Benteng Pandetok. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk coba masuk ke museum. Semoga aja walaupun masih dalam fase new normal kita bisa masuk. Akan kita review semua putar Keraton Yogyakarta Cikidot. Sekarang kita tepat berada di depan Istana Negara. Itu terus jejak saya, jejak tiada tara. Boom. Berapa papa berapa papa Ku pernah jatuh cinta pada wanita, nggak usah sebut nama. Itu nggak guna, lumayan punya muka. Pernah kan Cina tinggal di Surabaya dan punya banyak harta, tapi sekarang dia sudah ada yang punya. Banyak cowok yang suka, tapi aku nggak apa-apa. Dulu katanya cinta, katanya pengen nikah. Surabaya dan Jogja punya banyak kisah, mulai dari bobok bareng sampai cipok-cipokan, dari kosong-kosong sampai akhir pertandingan. Ku kuasai medan kayak gelandang, menyerang dari atas sampai bawah, sapu rata abang raba. Sekarang aku sama dia, ceritanya udahan. Bukannya nggak sayang, doi yang mulai duluan. Suka curigaan, nuduh yang bukan-bukan. Asem aku ogah, nona cukup sudah. Palsu, dasar cintamu palsu. Pemberi harapan palsu. Dasar cintamu palsu. Pemberi harapan palsu. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di Museum Keraton, dan di sini saya akan coba menggali lebih banyak lagi informasi yang bisa kita dapat tentang Keraton Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi kita mau masuk ke museum, namun sebelum kita masuk kita bisa cuci tangan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Mari Pak. Di sini ada simbol penangkal balak, namanya Kalamakara. Ini Bu ya. Ini adalah patung atau simbol tolak balak. Nama topeng ataupun tokoh ini sendiri Kalamakara. Sosok ini diyakini sebagai penolak balak, dan untuk wujud asli topeng yang memang patung ya, itu berada di atas. Ini hanya penampakan muka dari sosok Kalamakara. Tempat ini sendiri biasanya difungsikan untuk apa aja? Selain untuk wisata, untuk kegiatan keraton sendiri, memang sudah tidak mengungsikan ini lagi. Masih. Oh, masih ya? Kalau untuk tempatnya yang di sini namanya Bangsal Sri Manganti. Bangsal Sri Manganti. Itu biasanya difungsikan untuk apa saja? Raja, Manganti itu menanti. Jadi kalau zaman dulu tempat menanti raja. Oh iya. Sekarang ini dipakai untuk hiburan seharian. Jadi lebih gampangnya mungkin ruang tunggu. Ruang tunggu. Jadi kita lihat ini namanya Sri Manganti. Yang Sri artinya raja, Manganti atau menanti artinya ketika siapapun tamu yang hendak menemui raja, maka dia di sini tempat menunggunya, atau gampangnya nyebut ruang tunggu atau guest room. Ini patung ini untuk simbol ya, simbol untuk apa, Bu? pintu gerbang masuk ke tempat tinggal raja. Jadi ini untuk patung yang sebelah kanan itu simbol kebaikan. Nama patungnya Cingkorobolo. Cingkorobolo. Ya, kalau yang sebelah kiri simbol kejahatan.
namanya Bolo Upoto. Bolo Upoto. Ya, dilihat dari bentuk patungnya sama, bedanya letaknya saja, kanan sama kiri. Oh, artinya ketika yang di kanan itu Ya, kan di kanan itu menerima yang baik, kebaikan, yang sebelah kalau kiri yang ini menolak kejahatan. namun Tapi dari sebetulnya sama. Ya. penampakan dari sosoknya sendiri hampir tidak ada perbedaan sama Iya, sekali ya. betul, ya. Hanya tempat saja yang Tempatnya membedakan. saja yang membedakan. Kita lihat, jadi ini tepat di depan pintu istana keraton. Ini sosok ini menyimbolkan simbol dari keburukan. Kita lihat di sana, itu simbol kebaikan, ditempatkan di depan gerbang keraton. Dari kedua sosok ini sendiri tidak ada perbedaan, hanya tempat yang membedakan. Yang baik sebelah kanan, hanya itu yang membedakan. Jadi Bu Sri, selain patung ini, apalagi yang memang berkaitan dengan untuk tolak balak ataupun untuk Ya, cuma patung sama itu yang tadi ya. Nah, hal yang menarik, kita dengar suara itu biasanya tanda apa itu, Bu? Ini apa, jam, tanda waktu jam. Oh, itu jam ya? Tanda waktu jam. Kalau jam 10 ya 10 kali ditarik. Kalau jam setengah ya 1 kali. Gitu. Ini jam 11 ya. Iya, iya. Kalau untuk tempatnya yang di sebelah timur, itu namanya Bangsal Prajumas. Ini kalau zaman dulu untuk malam bidadari, ya. Tempat malam bidadari. Nah, widodari itu sendiri maksudnya apa itu, Bu? Bidadari itu ini. Bidadari ya? Bukan? Iya, bidadari itu, ya itu pengantin sebelum diketemukan. Satu hari. Jadi dalam tradisi keraton, ketika kedua mempelai hendak melakukan pernikahan, 1 malam sebelum resepsi, si pengantin mempelai wanita ditaruh di sana untuk dipertemukan dengan mempelai pria. Kita lihat, itu bangsalnya, bangsal di tempat untuk mempertemukan mempelai putri dan mempelai pria. Jadi 1928 ini sendiri itu tahun berdiri. Renovasi pintu gerbang. Ini tulisan Jawa yang bacaannya Dono Pratopo. Yang artinya, Bu? Iya, yang artinya Dono itu dermawan. Pratopo itu berbudi-budi. Itu nama pintu gerbangnya. Artinya dermawan dan berbudi luhur. Sekarang kita waktunya untuk masuk. Kita akan gali terus tentang sejarah ataupun kebudayaan yang ada di keraton ini. Nah, jadi makna dari patung sendiri apa? Pada saat penerimaan tamu ataupun apa? Jadi ini kita lihat ada 2 patung. Mereka adalah abdi dalam yang kira-kira persis seperti inilah cara mereka menunggu ataupun piket. Jadi ada 2 abdi dalam yang senantiasa menunggu di pintu masuk keraton. Sekarang kita akan masuk menuju yang lain. Kita akan coba gali terus informasi seputar keraton. Kalau untuk tempat-tempat yang ada di sini, Ya. seperti gedung yang kuning. Oh ya, itu, Bu. Namanya gedung kuning. Gedung kuning ya? Kalau bahasa Jawanya gedung kuning. Itu tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono. Oh ya. Tempat tinggal yang menghadap di sini. Ya, oh, ini Namanya gedung Purworetno. Purworetno. Artinya apa itu, Bu? Kantor pribadi beliau Sultan. Oh, jadi kantor pribadi. Ini yang namanya Bangsal Kentono. Tempat biasa digunakan untuk pesta pernikahan putri dari Sri Sultan itu sendiri. Ini para tamu di ini ya, Dirantari, itu tempatnya di sini yang paling depan sini. Oh, Namanya Pratak. Nah, ini namanya Pratak. Pratak. Ya. Yang di belakang itu, yang pintu tengah belakangnya itu namanya gedung Proboyakso. Itu tempat untuk menyimpan pusaka. Ini yang ada payungnya. Ya, payung kuning itu, Bu ya. Gedung Patehan.
Gedung dari kata teh. Ini dapur tapi khusus untuk masak air minum saja. Air minumnya yang untuk sesajen di gedung pusaka. Ini ada ibu-ibu yang bawa minuman. Nah, ini yang kemarin jam 11. Nah, ini dibawa ke sini diganti yang baru. Nanti dibawa masuk lagi ke gedung pusaka. Yang bawa 5 ibu-ibu. Itu payung itu. Ya, jadi memang nggak boleh orang sembarangan juga, Bu ya. Nah, Oh, itu ada ibu-ibu itu, Bu ya? ya, Oh, itu nanti mereka kan keluar, Bu ya? Nah, nanti keluar lagi. Berarti kita boleh nanti nunggu mereka di depan ya? Nanti Kita ke sana yuk. sebentar. Nah, jadi di gedung Patehan ini sendiri digunakan hanya khusus untuk membawa air minum yang tidak boleh digantikan oleh siapapun, hanya orang 5 wanita yang diiringi oleh payung putih. Dan nanti mereka akan dibawa ke kerajaan. Dan seperti inilah proses penggantian air minum raja setiap harinya, yang dilakukan oleh orang yang sama dan ritual yang sama, dan itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Nah, kita hanya sampai di sini. Jadi saya ulang lagi, di sana ada gedung kuning, di mana hanya ditempati oleh permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono. Gedung itu tempat penerima tamu, segala bentuk urusan dapur inilah keluar masuknya untuk menuju ke keraton. Dan kita lihat ini dapur yang hanya khusus untuk rebus ataupun masak air minum keraton itu sendiri. Nah, setelah ini tadi kita sekarang melanjutkan kemana, Bu? Ya, ini kantor bendaharanya di dalam keraton, namanya Gedung Danartopuro. Gedung Danartopuro ini adalah gedung perbendaharaan yang memang ada di lingkungan keraton. Gampang yang ngomong, Yang Menteri Keuangannya deh. namanya Gedung Sarangboyo. Gedung Sarang itu artinya tempat, boyo itu gaya. Waktu pada zaman Belanda dulu, tempat untuk menyimpan minuman keras untuk menjamu tamu-tamu. Oh, jadi itu alasannya mengapa disebut Sarangboyo ya. Alasan disebut dengan Sarangboyo sendiri karena di sini tempat untuk menyimpan minuman keras khusus menjamu para tamu, khususnya dari kolonial Belanda. Ini apa? Lambang kerajaan. Yang di tengah ini tulisan Jawa. Jadi ini adalah simbol keraton, kerajaan, simbol kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono. Tapi ini tepatnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang keberapa? Ke-9. Saat kanandinya jumlahnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sayapnya ini ada 9, menambangkan ini lombang dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ya, ini huruf bawah H-nya. Ini B-nya. Jadi ini huruf H, B yang singkatan dari Hamengkubuwono. 9. Ini sendiri melambangkan mahkota umum yang digunakan oleh para raja. Kita lanjut lagi, kita mereview tempat lainnya. Nah, ini dia sosok dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan ini merupakan museum pribadi dari Sri Sultan Hamengkubuwono 9. Yang kita lihat ini meja kerja pribadi milik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ketua KONI, Menteri Pertahanan. Pernah jadi Wakil Presiden. Wakil Presiden. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sendiri sudah pernah menjabat sebagai KONI, Ketua KONI, sebagai Menko Akuin, sebagai Menteri Pertahanan, sebagai Wakil Presiden, dan banyak lagi kiprah yang memang sudah ditorehkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono kepada negeri kita tercinta ini. Ini ada meja kursi yang dulu dipakai untuk perundingan ya, untuk serangan umum 1 Maret tahun 49. Ini masih asli ini, Bu ya? Aslinya. Atau serangan 6 jam di Jogja. Yang asli dipakai. Jadi inilah meja yang dipakai berunding di saat serangan 1 Maret. Pemerintahan RI merencanakan untuk melakukan serangan 1 Maret
tahun 49, tepatnya pada saat agresi militer. Gerakan 1 Maret itu sendiri lebih sering disebut dengan serangan 6 jam. Itu di Yogyakarta, Bu ya? Iya. Dan inilah meja di mana tempat mereka berunding untuk melahirkan ide-ide brilian sehingga Indonesia bisa seperti saat ini. Jadi ini SK yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah pahlawan nasional, dan sertifikat ini diterima 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun setelah beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal dunia. Namun alhamdulillah jasa beliau tidak dilupakan oleh negara. Dan semoga saja kedepannya Bapak Soeharto pun akan segera mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini dari waktu beliau masih kecil ya. Masih umur 4 tahun. Iya, iya. Beliau lahirnya 12 April tahun 1912. Oh, 12 April 1912 beliau lahir, dan ini adalah album kenangan saat Sri Sultan Hamengkubuwono masih berusia 4 tahun sampai di usia tua. Sampai meninggal. Bahkan sampai meninggal. Kita lihat. Suka berkuda. Ya. Suka berkuda. Ini Hamengkubuwono kecil. Yang ini mulai beranjak remaja dan suka berkuda. Tuan kuda itu. Yang ini ini apa? Suka main bola. sudah Suka main bola. di zaman merdeka. Ini uang 10.000 zaman dulu. Ya, Zaman beliau. iya. Dan ini Aktif di Pramuka, Bapak Pramuka. memang aktif juga di Pramuka sejak masih usia remaja. Ini adalah alat beliau saat ikut aktif di Pramuka nih, Bu ya. Baterai senter dan tali tambang. Yang ini kita lihat uang 10.000. Nah, jadi ini adalah sarung tangan yang biasa digunakan oleh beliau saat sedang menunggangi kuda. Yang ini mainan waktu kecil. saat beliau masih kecil memiliki mainan mobil-mobilan seperti ini. Bisa kita bayangkan betapa canggihnya mobil ini zamannya. Dan ini Sri Sultan kecil. Jadi ini Sri Sultan Hamengkubuwono saat belum disunat, dan ini usia 12 tahun saat Sri Sultan Hamengkubuwono akan disunat. Ada beberapa tarian-tarian Sri Sultan Hamengkubuwono, seorang pecinta seni. Nah, ada tari Budoyo Arjuna Wiwoho, Budoyo Sabto atau Budoyo Ngambar Arum, Budoyo Purwo Gilang atau Budoyo Angron Sekar, Budoyo Hendro Kusumo, Budoyo Manten, tari Golek Menak, Serimpi Irim, dan masih banyak lagi tari-tari lain yang diciptakan oleh beliau. Inilah silsilah keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ditulis di batik dan ini di buku. Nah. Ini naskah yang isinya nasihat-nasihatnya dari Hamengkubuwono ke-8 untuk Hamengkubuwono ke-9. Ini adalah naskah nasihat dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu sendiri ayah kandung dari Sri Sultan yang ke-9 gitu. Jadi turun-temurun. Iya, jadi lebih jelasnya lagi, jadi bukan berdasarkan pemilihan umum atau yang lain, memang sudah garis keturunan. Ini wayang-wayang beliau suka Mainkan gitu ya. belajar wayang. Tokoh idolanya Gatot Kaca. Oh iya. Ini timbangan badan untuk mengontrol kesehatan sehari-hari. Di zaman itu ya. Di zaman itu. Jadi zaman itu sudah ada timbangan Iya. yang untuk check up kesehatan ataupun berat badan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Wow. Ini peralatan yang dipakai sehari-hari. Peralatan makan, untuk minum sehari-hari. Dan ini adalah peralatan atau perabotan yang digunakan untuk makan minum Sri Sultan Hamengkubuwono sehari-harinya. Jadi lengkap sekali. Di sini ada teko, ada guci. Ini sendiri untuk apa biasanya Bu digunakan? Yang kuning putih ini. Oh, itu yang untuk tambahan ada garam bisa.
Oh iya betul. Nah jadi untuk tambahan bumbu garam, micin, merica di sini tempatnya wadahnya. Jadi memang dibuat dari kristal yang luar biasa elegan. Ini beliau waktu sekolah di Belanda. Oh. Beliau kuliahnya di Belanda. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri kuliah di Belanda. Dan ini ijazah, stempelnya pun masih kita lihat. Iya, stempelnya. Masih pakai olahan. Unik. Juga fotografer juga. Sri Sultan Hamengkubuwono muda juga suka menggeluti seni fotografer. Seandainya beliau ada saat ini mungkin sama seperti saya, beliau pun akan menjadi YouTuber juga. Ada kesamaan antara saya dan beliau. Beliau hobi fotografer karena di zamannya saat itu booming fotografi. Dan seandainya beliau ada di zaman sekarang mungkin beliau juga jadi YouTuber papan atas. Toko yang dipakainya. Dan ini beliau selain punya banyak keahlian, ada satu hal juga yang menarik. Ini adalah kompor yang biasa digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono untuk masak. Kebetulan beliau hobi masak. Jadi ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan sehari-hari di saat beliau lagi sampai sisa bumbu dapur terakhir. Bahkan sisa bumbu dapur terakhirnya pun masih disimpan sampai saat ini. Dan ini foto setelah beliau dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bayangkan di zaman itu betapa tampan dan gagahnya beliau. Pelana kuda yang biasa digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah ini baju yang kita lihat di sana saat dia di lukisan saat hendak disunat. Nah inilah pakaian yang digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono saat akan sunatan. Ini ketika ada tamu disambut dengan pakaian ini. Dan ini adalah pakaian Sri Sultan Hamengkubuwono di saat beliau menyambut tamu sehari-hari. Sekarang ini kita sudah Sri Sultan ke berapa? 10 ya? 10 ini anak dari yang 9. Oh iya. Tetap memang harus garis keturunan gitu. Ini perlengkapannya yang untuk upacara penobatan raja atau pelantikan raja. Nah, di sini tiruannya juga. Ini aslinya terbuat dari emas sama berlian. Untuk yang asli disimpan di gedung pusaka. Itu ya. Ini hanya replikanya. Karena yang asli terbuat dari emas dan berlian. Iya. Jadi ini adalah replika dari benda-benda yang biasa digunakan untuk ritual penobatan di keraton. Namun ini hanya replika. Dasarnya yang asli terbuat dari bahan emas dan berlian, sehingga sangat berisiko ketika ditaruh di sini. 14 Maret 1940 beliau dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, usia 28 tahun. Ini penghargaan dari Belanda dan pangkat Legend. Ini penghargaan dari pemerintah Indonesia dengan pangkat jenderal penuh, jenderal bintang 4. Dan ini rencana yang pangkat yang digunakan saat beliau menjabat sebagai gubernur Yogyakarta. Ini peci veterannya. Jadi beliau saat dilantik sebagai wakil presiden tahun 73. Ini pengambilan api pon, api abadi diterapkan di Purwodadi, Jawa Tengah. Pon 10. Sudah berapa hari? Nyampe tadi malam. Oh, tadi baru. Iya, kalau kemarin kita ke Tegal di pemandian air panas, tapi di sini juga masih ditutup. Oh, gitu. Baru kemarin dibuka. Oh, resmi dibukanya. Oh, termasuk beruntung juga berarti saya. Jadi pemirsa, ternyata di sini ini masih udah lama juga ditutup. Berapa bulan Bu ditutup, Bu? Ya. Berapa bulan ditutup? Sempat 3 bulan. Hah? Sekitar 3 bulan. Iya, 3 bulan dan alhamdulillah dibuka kemarin dan saya beruntung bisa mendapatkan informasi tentang Keraton Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di Lampung dan adik-adik pelajar yang ingin tahu tentang Keraton Yogyakarta. Jadi selama corona kemarin sempat istirahat Bu? Itu apa aja Bu biasanya? Nah, apa
masuk tapi ya nggak bisa. Iya, oh tapi tetap ya. Tetap dan tidak. Iya, karena memang tempat wisata lain pun sama. Jadi semua teman-teman guide ataupun pariwisata dan seniman tuh terpukul benar dengan adanya corona. Ya, cuma nggak cuma pariwisata ya, ini semuanya. Iya, terima kasih juga Ibu atas informasinya. Insya Allah kalau memang Ibu yang membantu memberikan informasi akan menjadi referensi juga bagi kawan-kawan di luar sana. Mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang berguna untuk Ibu. Ya. Mari Bu ya. Terima kasih Bu. Baik Pak. Ya, oke, kita pulang.